Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bima Lila Wangsa dengan NPM 19210257. Baik, di sini saya ingin membuat video dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Alfifari, SH, MH. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materinya sebagai berikut. Baik, untuk melanjutkan video pada sebelumnya, di sini saya ingin menyampaikan materi dari kelompok yang pertama dengan judul pengertian hukum antar tata hukum, yaitu dengan kesimpulan dari kelompok yang pertama ini, hukum perdata internasional disepakati adalah ilmu yang sulit, tidak gampang untuk memahaminya. Hal ini antara lain disebabkan dari istilahnya para penulis tidak sepakat yang menimbulkan perbedaan paham. Antara lain, perdata berarti menyangkut masalah orang perorangan, tetapi mengapa internasional yang berarti antar bangsa. Selain itu, berbagai istilah dipakai oleh para penulis, yaitu conflicts of laws. Dalam bahasa Indonesia, hukum perselisihan privat international law yang menimbulkan konotasi bermacam-macam, sehingga timbul anggapan seolah-olah dengan cabang ilmu ini tiada hari tanpa adanya konflik, sehingga timbul ejekan conflicts of laws. Itu diganti dengan conflicts of lawyers. Perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak perlu, karena HPI itu sebenarnya adalah hukum perdata nasional yang mempunyai unsur asing. Hubungan-hubungannya yang bersifat internasional, sumbernya semata-mata hukum nasional belaka, tidak ada konflik. Yang ada masalah pilihan hukum atau choice of law. Memilih hukum mana yang akan berlaku apabila terdapat pertemuan antara dua atau lebih styles hukum pada suatu ketika, karena terdapat berbagai istilah untuk HPI seperti terurai di atas. Sudargo Gautama mencoba menciptakan istilah lain yang lebih baik, yaitu hukum antar tata hukum atau HATA. Dengan istilah ini kesan konflik ditiadakan. Istilah ini memberi kesan tentang adanya suatu tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang bertemu suatu ketika, walau telah diciptakan istilah yang dianggap lebih baik. Tetapi buku-buku karangan beliau tetap berjudul Hukum Perdata Internasional karena istilah ini dianggap telah umum diterima. Kemudian mengenai sifat dari HPI itu, apakah bersifat internasional atau nasional HPI itu? Jadi HPI itu adalah hukum nasional, tepatnya adalah hukum perdata nasional untuk masalah-masalah internasional. Sumber-sumber hukumnya adalah hukum nasional. Yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya, kasus posisinya. Tidak ada HPI yang berlaku untuk seluruh dunia, tetapi setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai HPI masing-masing. Baik, untuk melanjutkan dengan materi kelompok 2 yang dengan judul Hukum Perdata Internasional. Yang mana kesimpulannya yang pertama, titik taut primer untuk hak atau golongan rakyat. Titik pertalian primer di bidang hak adalah golongan rakyat yang menentukan status dari para pihak, para subjek hukum dalam suatu hubungan tertentu. Golongan rakyat mereka menimbulkan persoalan antar golongan. Titik taut primer untuk HPI kewarganegaraannya. Demikian pula dalam bidang HPI sejalan dengan golongan-golongan rakyat untuk hak, ini kewarganegaraan daripada pihak yang menyebabkan timbulnya suatu persoalan HPI karena seseorang warga negara Indonesia melakukan jual beli dengan warga negara Jepang. Terjadilah persoalan HPI. Bendera KSPSI TPP untuk HPI dengan kapal-kapal timbul yang masalah HPI karena bendera ini ini berbeda dari orang-orang yang mengadakan hubungan dengan kapal itu. Misalnya ada sebuah kapal yang berbendera Panama, para penumpangnya yang turut berlayar di kapal itu adalah warga negara Indonesia. Karena sebagai TPP untuk hak, sebagai TPP untuk bidang hak, kita sebut di sini faktor-faktor tanah. Tetapi peranan untuk tanah sebagai TPP ini hanya demikian untuk periode sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Setelah itu ada unifikasi hukum tanah yang diusahakan oleh pemerintah, tetapi sebelum 1960 di negeri ini terdapat aneka ragam hukum tanah, aneka warga hukum tanah, dan
pluralisme di bidang hukum tanah. Domisili seorang dapat juga merupakan faktor yang menimbulkan masalah HPI. Domisili merupakan suatu pengertian hukum yang baru lahir kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya kediaman yang permanen di suatu tempat, tidak ada maksud untuk pulang kembali, dan sebagainya. Yang bersangkutan sudah hidup sehari-hari secara benar-benar menetap di tempat ia mencari nafkah, barulah domisilinya berubah. Selanjutnya, tempat kediaman. Di samping domisili yang merupakan pengertian yuridis, terdapat titik taut primer lain yang dikedepankan pengertian de facto di mana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya atau residence. Tempat ini adalah di mana sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediaman, di mana ada rumahnya, di mana ia bekerja sehari-hari, di situ adalah residence dari orang ini. Yang selanjutnya, tempat kedudukan badan hukum. Di samping itu juga TPP yang kelima. Untuk badan-badan hukum perseorangan terbatas dari sebagainya. Kita bukannya bicara tentang domisili, tetapi kita bicara tentang tempat kedudukannya. Hubungan antara TPP dan TPS. TPP adalah faktor-faktor dan keadaan yang menimbulkan menciptakan suatu hubungan hatta setelah adanya salah satu TPP, maka kita mengetahui masalah ini adalah suatu masalah hatta. Hukum harta benda dalam perkawinan. Hukum harta benda dalam perkawinan menyatakan bahwa untuk orang-orang asing warga negara Tiongkok telah menikah di Tiongkok pada tahun 1910, berlakunya hukum harta benda perkawinan. Syarat-syarat perkawinan, kita melihat pula adanya ketentuan adanya pemakaian hukum nasional di mana orang-orang yang hendak menikah adalah orang-orang Tiongkok asing di Medan. Maka pernyataan hukum Tiongkok yang telah dipakai menurut hukum Tiongkok maupun hukum Inggris atau penak, maka untuk menikah cukup kedua orang-orang telah mencapai usia 20 tahun. Dapat leluasa menikah tanpa memerlukan persetujuan khusus dari orang tua mereka, walaupun mereka belum berumur 30 tahun. Jadi pasal 42B titik W titik tidak berlaku. Keputusan ini adalah dari Hong Raj Fohum tahun 1936. Baik, selanjutnya dari kelompok yang ketiga dengan judul Prinsip Kewarganegaraan dari Prinsip Domisili. Dapat kita simpulkan dari kelompok tiga tersebut, hukum domisili adalah hukum di mana seseorang sesungguhnya hidup, di mana seseorang sehari-hari hidup, tidak saja beradaptasi atau mencocokkan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan bahasa, pandangan sosial, tetapi juga terhadap ketentuan-ketentuan hukum di negara bersangkutan yang mengenai situs personilnya. Prinsip nasionalitas seringkali membutuhkan prinsip domisili dalam praktek. Prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dibantu prinsip domisili. Prinsip nasionalitas tidak dapat dipakai dalam suatu negara yang struktur hukumnya tidak mengenai persatuan hukum. Untuk mengetahui hukum perdata mana yang berlaku bagi seorang warga negara yang hukumnya plural atau setiap daerah berlainan hukum atau ada penggolongan warga negara, maka perlu diperhatikan domisilinya demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran. Namun ada sistem yang disebut jurisdictum suaviensis, di mana ada negara-negara yang memperlakukan warga negaranya yang berada di luar negeri ditundukkan pada prinsip nasionalitas. Namun, di sisi lain, orang asing, warga negara asing yang berada di negara yang bersangkutan ditundukkan kepada prinsip domisili. Beberapa negara Amerika Latin menganut sistem ini, yaitu Alsil, Ekuador, Colombia, Peru, El Salvador, Venezuela, Meksiko. Baik, di sini saya ingin melanjutkan dari materi kelompok 4 dengan judul penunjukan kembali atau rendezvous. Dapat kita simpulkan bahwa dari kelompok 4 tersebut materinya masalah rendezvous timbul karena adanya aneka warga sistem HPI. Hal ini berarti bahwa tidak ada keseragaman secara cara menyelesaikan masalah HPI.
Salah satu persoalan penting berkenaan dengan status personil ialah apakah status personil ini ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau domisili. Berhubung dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renvoi. Renvoi merupakan sebuah doktrin yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah hukum tertentu atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau lex talionis. Sesuai dengan prosedur hukum perdata internasional yang biasanya dilakukan, memperlakukan doktrin ini hadir oleh karena adanya kemajemukan sistem hukum di dunia, yang mana masing-masing dalam sistem hukum tersebut memiliki prinsip hukum perdata internasionalnya sendiri. Alasan-alasan pro renvoi, yang pertama, renvoi memberi keuntungan praktis. Jika diterima renvoi, maka berarti hukum hitam sendiri dan dari sang hakim yang dipergunakan, dan ini suatu keuntungan praktis yang sangat berarti. Yang kedua, jangan plus royaliste qui roy yang bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri, menunjukkan kepada hukum asing sebenarnya merupakan suatu harmoni dan keputusan-keputusan. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang berbeda. Yang keempat, harmoni dan keputusan-keputusannya. Jika kita menerima renvoi, akan tercapai harmoni dan keputusan-keputusan dan harmoni yang mengatasi sedapatnya pertentangan di antara kedua sistem ini atau prinsip kewarganegaraan dan domisili. Baik, selanjutnya pemateri dari kelompok yang kelima dengan judul kualifikasi. Dapat kita simpulkan dari kelompok 5 dalam hukum orang perlu membedakan dua jenis kualifikasi, yaitu yang pertama kualifikasi fakta atau classification of facts, yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum atau perkara untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum atau legal issues sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua, kualifikasi hukum ya atau disebut juga legal classification, yaitu penetapan tentang pergolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan. Pengelompokan atau pengategorian hukum tertentu dalam hukum Indonesia, misalnya orang mengenai klasifikasi hukum perdata ke dalam hukum tentang orang benda, perikatan, pewaris, dan sebagainya. Macam-macam kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi menurut Lex Fori. Yang kedua, kualifikasi menurut Lex Causa. Yang ketiga, kualifikasi secara otonom. Yang keempat, kualifikasi primer dan sekunder. Baik, di sini ingin menjelaskan materi dari kelompok 6 dengan judul ketertiban umum. Dapat kita simpulkan dari kelompok yang ke-6 ini, fungsi daripada lembaga ketertiban umum adalah seolah-olah suatu rem darurat yang kita ketemukan pada tiap kereta api. Pemakaiannya juga harus secara hati-hati dan seirit mungkin. Karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik. Penyalahgunaan daripada rem darurat ini diancam dengan hukuman. Jika terlalu banyak mempergunakan lembaga ketertiban umum, berarti bahwa kita akan selalu memakai hukum nasional kita sendiri, padahal HPI kita sudah menentukan dipakainya hukum asing. Dengan demikian, maka tidaklah dapat berkembang HPI ini. Pengertian tentang ketertiban umum mempunyai hubungan dengan dasar pokok HPI yang mengedepankan prinsip permasyaratan dan persamaan penghargaan antara semua stelsel hukum yang dipertautkan pada suatu peristiwa HPI, baik hukum sendiri maupun hukum asing, adalah sama nilainya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ketertiban umum hanya dipakai jika diperlukan sekali sebagai ultimatum remedium. Jika terlalu banyak dipergunakan lembaga ketertiban umum, kita bisa dicap sebagai penganut Rechtsfreiheitsisme. Ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dan keseluruhannya.
Perlindungan dari masyarakat pada umumnya, kaidah-kaidah ini membatasi kekuatan ekstrateritorial dari kaidah-kaidah asing. Kaidah-kaidah yang termasuk ketertiban umum intern sebaiknya adalah kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan. Ketertiban umum berubah menurut kondisi atau situasi, contoh dalam perceraian, konsepsi hak milik pribadi, dan jurisprudensi tentang pencabutan hak milik. Baik, di sini ingin menjelaskan materi dari kelompok 7 dengan kesimpulan penyeludupan hukum. Kesimpulannya adalah pun kesimpulan dari makalah ini bahwa penyeludupan hukum yang banyak dilakukan oleh masyarakat tidak dapat dibenarkan oleh sistem hukum Indonesia karena sudah menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum Indonesia. Akan tetapi penegakan hukum dari birokrasi di Indonesia kurang jeli. Melihat kasus ini, misalnya saja dalam perkawinan beda agama ataupun perkawinan campuran. Panitia Pencatat Sipil Indonesia masih saja mengesahkan akta perkawinan beda agama ataupun campuran yang dilakukan dari luar negeri tersebut. Walaupun tanpa mengeluarkan akta nikah yang sah menurut hukum Indonesia, apabila hal ini terus-menerus dilakukan, maka masyarakat Indonesia akan terus berusaha untuk melakukan penyeludupan hukum tersebut karena tidak adanya aturan yang jelas ataupun ketegasan dari para dinas terkait. Baik, di sini saya ingin menjelaskan dari materi dari kelompok 8 dengan judul pilihan hukum. Dapat kita simpulkan bahwa dari kelompok 8 dengan judul pilihan hukum, kesimpulannya, pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan suatu kontrak. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum atau choice of law dan pilihan forum choice of forum yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum atau order publik. Dari Lex Pori, dan merupakan penyeludupan hukum, pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap kelompok normen dari suatu sistem hukum tertentu, bukan karena kolisi norm. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya renvoy. Suatu pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul di dalam suatu kontrak, bukan untuk mengatur validitas pembentukan dari suatu perjanjian. Untuk kelompok 9 dengan judul hak-hak yang telah diperoleh. Dengan kesimpulannya, istilah Indonesia lainnya adalah pelanjutan keadaan hukum. Dalam HPI, hal ini bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan, tetapi juga hak kekeluargaan dan situs personil. Walaupun istilah ini dianggap jelek karena orang-orang baru dapat berbicara tentang hak bila sesuatu diperoleh dan kalai hak itu belum diperoleh, maka belum ada hak. Dalam bidang HPI, istilah hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Tujuan dari pelanjutan keadaan hukum dalam hukum perdata internasional adalah antara lain bahkan sebaliknya dari tujuan pemakaian ketertiban umum, pelanjutan keadaan hukum dalam hukum perdata internasional merupakan alasan untuk melaksanakan hukum perdata asing. Masalah hak-hak yang telah diperoleh berhubungan erat dengan masalah ketertiban umum. Dikatakan hak-hak yang telah diperoleh ini justru adalah sebaliknya dari ketertiban umum. Dalam ketertiban umum HPI, sang hakim sendiri kaidah-kaidah hukum perdata asing yang harus dipergunakan. Ajaran hak-hak yang telah diperoleh justru menghendaki kebalikannya. Bukan hukum asing yang disampaikan, tetapi justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan. Teori tentang hak yang telah diperoleh, selain berhubungan dengan masalah ketertiban umum, mempunyai hubungan erat pula dengan bagian-bagian lain daripada bagian hukum HPI, misalnya dengan penyeludupan hukum, dengan persoalan kekuatan keputusan asing, dengan pengakuan badan-badan hukum asing, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya dari kelompok 10 dengan judul persoalan pendahuluan. Dapat kita simpulkan dari kelompok 10 tersebut, persoalan
Persoalan pendahuluan lahir apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Dengan penentuan seperti itu, baik melalui titik taut penentu dapat dipahami pendekatan kualifikasi seperti apa yang dipegang hakim. Tahap kualifikasi tentunya merupakan bagian dari sebuah sistem prosedur penyelesaian perkara. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut mengenai pendekatan kualifikasi yang digunakan hakim, maka sebagai suatu sistem akan dibahas juga prosedur penyelesaian perkaranya. Dari penentuan masalah hukum utama ini akan dapat ditemukan atau disimpulkan apa yang merupakan kualifikasi hukum dari perkara. Dalam berpikir seperti ini berbanding jauh dengan prinsip yang dipegang ketika menggunakan pendekatan kualifikasi lex fori, yang mana hakim secara langsung menetapkan sistem hukum forumnya yang harus dipakai dalam menyelesaikan perkara tanpa memperkaitkan apakah sistem hukum asing lain yang lebih pantas secara tersirat melalui Rule 201. Hakim tidak serta-merta menentukan penggunaan hukum formnya, namun membuka pintu bagi sistem hukum lain untuk diterapkan. Proses berikutnya yang merupakan tahap akhir yaitu penyelesaian kasus. Selanjutnya dari kelompok 11 dengan judul penyesuaian. Dengan dapat kita simpulkan dari materi kelompok 11 tersebut, yaitu hukum yang harus dipakai adalah hukum asing yang isinya berbeda sekali daripada pengertian-pengertian hukum dalam sistem hukum nasional sang hakim. Hukum asing ini seringkali berlainan daripada hukum awal. Apabila dalam suatu peristiwa HPI tertentu hakim memakai hukum asing ini, maka haruslah ia berikhtiar untuk memasukkan hukum yang lain. Itu dalam pengertian-pengertian hukum, terminologi hukum dari negaranya sendiri. Seolah-olah hakim terus-menerus melakukan perbandingan. Justru dalam bidang penyesuaian, ini kita saksi betapa eratnya hubungan antara HPI dan ilmu perbandingan hukum itu, yang bantuannya sebagai Juster-Wetenschap tidak dapat dilakukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan HPI. Selanjutnya dari materi kelompok 12 dengan judul timbal balik dan pembalasan. Dapat kita simpulkan dari materi kelompok yang ke-12 ini, persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI adalah yang merupakan ia law applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Pengecualian terhadap pemakaian hukum asing ini terjadi antara lain dalam bentuk ketertiban umum atau karena harus dilakukan lagi ampasung atau penyesuaian. Selanjutnya materi dari kelompok yang ke-13 dengan judul pemakaian hukum asing. Dapat kita simpulkan materi yang ke-13 ini, yaitu yang dimaksud pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis atau perundang-undangan saja, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara-negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing pada HPI dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum asing ini dianggap sebagai suatu fakta. Yang kedua, hukum asing ini dianggap sebagai hukum. Yang ketiga, hukum asing ini dianggap sebagai bagian hukum nasional atau treaty atau convention. Ada 4 kemungkinan tertentu keluar dari impasse ini, yaitu yang pertama, lex fori sebagai pengganti. Telah seringkali kita ketemukan bahwa lex fori ini mempunyai suatu bidang berlaku yang amat luas. Yang kedua, hukum asing diduga adalah sama dengan hukum awak. Yang ketiga, hukum yang paling dekat pada hukum asing bersangkutan. Yang keempat, gugatan ditolak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.